dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kalimat aktif dengan kalimat pasif. Nah, bagaimana cara merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Tapi sebelumnya saya mau bicarakan dulu apa itu kalimat aktif, apa itu kalimat pasif. Oke. Nah, kalimat aktif di dalam bahasa Indonesia subjeknya lah yang melakukan perbuatan. Nah, ciri-cirinya kata kerjanya itu pasti berhubungan me dan juga berimbuhan ber. Contohnya kata kerjanya mencuci, menyapu, menolong, memanggil. Contohnya saya mencuci piring. Itu contohnya. Saya mencuci piring, berarti yang melakukan perbuatan adalah saya. Oke, sementara kalau dalam passive voice, objeknya lah yang melakukan perbuatan. Oke, ciri-cirinya kata kerjanya pasti berimbuhan di ataupun ter. Contohnya dimakan, didorong. Nah, contoh kalimatnya, saya ditelepon oleh teman saya ditelepon oleh teman saya. Jadi yang melakukan perbuatan adalah teman saya, gitu ya. Contohnya dalam kalimat aktif dalam bahasa Indonesia, saya menyapu lantai. Saya menyapu lantai. Sayanya sebagai subjek, menyapunya sebagai predikat, objeknya sebagai lantainya sebagai objek. Maka saya lah yang melakukan perbuatan. Apa perbuatannya? Kegiatannya menyapu. Berhubungan itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kegiatannya sepertinya kebiasaan ataupun berarti terjadi berulang-ulang, berarti ini simple present tense ya kalau dalam bahasa Inggris. Kita buat dulu dalam bahasa Inggris. I sweep the floor. Kita buat subjeknya ini, verbnya ini, objeknya. Dari sini kita bisa melihat berarti kalau pola dari kalimat aktif itu subjek, verb, objek. Ini seperti ini polanya ya. Nah, tadi katanya passive voice itu objeknya lah yang melakukan perbuatan. Objeknya lah yang melakukan perbuatan. Berarti objeknya nanti kita rubah menjadi subjek, subjeknya berubah menjadi objek. Berarti kita rubah ini menjadi seperti ini ya. Nah, the floor. Ini sebenarnya active voice. Itu ketika dirubah ke dalam passive voice, maka subjeknya itu berubah menjadi objek, objeknya berubah menjadi subjek. Nah, ini karena I ini sebagai subjek, kalau dia berubah menjadi posisi objek, maka ini menjadi me. Ini subjeknya, yang ini objeknya. Nah, di dalam bahasa Inggris, dalam passive voice itu, setelah subjek itu kemudian harus ditambah dengan to be. To be-nya present ini, present tense. To be-nya is. Kemudian ditambah kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga. Yang tadi sweep bentuk pertama, kita rubah menjadi bentuk ketiga. Sweep, swept, swept. Berarti swept. Jadi seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. The floor is swept. Nah, kita buat sini kata by. Sebenarnya by ini boleh dipakai, boleh tidak. Itu tergantung kalimatnya nanti. Karena ada kalimat dia tidak harus menggunakan by ya. Oleh ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah berubah objeknya
menjadi subjek, subjeknya menjadi objek. Oke, kita lihat polanya, berarti polanya seperti apa? Subject plus to be plus verb 3 plus by, boleh dipakai boleh tidak, plus object. Nah, jadi the floor is swept by me. Tadi saya menyapu lantai, kemudian lantai disapu oleh saya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini apa tensisnya tadi nih? Tensisnya simple present tense. Ya, simple present tense. Oke. Ini dia untuk tenses simple present tense. Kita mulai dulu dari yang simple present tense ya. Oke, berarti ini kita rubah menjadi hasilnya lantai disapu oleh saya. Lantainya sebagai subjek, ini disapu menjadi predikat, oleh saya menjadi objek. Oke. Nah, kita coba yang contoh yang lain. Maria bought a car. Maria bought a car. Nah, ini active voice. Kita mau rubah menjadi passive voice-nya. Oke. Gimana caranya? Ini kebetulan ini tenses apa ya? Maria bought a car. Berarti ya, ini bentuk kedua, berarti ini past tense. Ini past tense. Nah, karena ini pakai menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Oke. Kita pindahkan saja. Seperti ini. Oke, a car past tense to be-nya apa kira-kira? Past tense atau Maria yang kita buat sini? Nah, past tense to be-nya karena satu, ya ini saya kasih jarak ya. Karena satu pakai to be was. Bought bentuk kedua, bentuk ketiganya sama ya. Ya, a car was bought by, kita buat by-nya, by Maria. Ini subjeknya, yang ini to be, ini verb 3-nya, ini by-nya, ini objeknya. Oke. Jadi ya. Nah, kira-kira demikian cara merubahnya untuk yang past tense. Dalam tenses yang lain, future tense berarti akan ya, akan terjadi. She will invite you tomorrow. Nah, keterangan waktu tidak apa-apa, usah bingung ya. Ini sebagai subjek, yang ini sebagai objek. Kalau kita rubah dalam passive voice, maka ini kita pindahkan di sini you, tetap you ya sebagai subjek. You, she sebagai subjek berubah menjadi objek, menjadi her. Nah, karena ini tensesnya future, to be-nya future apa? Will be ya, will be. Berarti will be, invite menjadi invited. Invited by. Ya. Jadi ini subjeknya, yang ini to be-nya, nah yang ini verb 3-nya, yang ini objeknya. Ini dia kalau yang bentuk yang untuk tenses future ya. Nah, bagaimana itu kalau dia ada kejadian yang sedang berlangsung? Berarti menggunakan continuous. Terserah mau tenses apa, past continuous, present continuous, present perfect continuous, future continuous. Nanti ada continuousnya. Biasanya kalau dalam continuous itu pasti kalau dalam kalimat aktifnya menggunakan to be, verb ing, verb ing, ada kata kerja ditambahkan ing.
Tapi sebelum kata kerja ditambahkan ing, ada to be-nya. Terserah to be-nya to be apa, sesuai dengan tesisnya ya. Nah, kita buat dulu contoh dari simple present continuous tense. Berarti sedang berlangsung pada saat hari ini atau pada saat sekarang ini. Ya, berlangsungnya saat sekarang ini ya. She is watching TV now. Nah, she is watching TV now. Kita mau berubah, kita lihat dulu, kita analisis dulu mana subjeknya ini. Yang ini objeknya. Ini tensesnya simple present continuous. Simple present continuous tense. Ya, saya singkat SPC aja ya. Simple present continuous tense. Nah, coba kita lihat di sini. TV sebagai objek, maka ini menjadi subjek ya. Karena kita merubahnya ke dalam passive voice. TV tadi katanya harus menggunakan to be. To be-nya present tense itu apa? Ya, is, MR. TV-nya pakai is ya. To be-nya simple present tense apa saja, yaitu is, MR. Kalau TV pakai to be is. Is, kemudian setelah pakai is, kita menggunakan verb 3. Itu untuk passive voice. Loh, sekarang di mana sedang berlangsungnya? Sementara di active voice menggunakan verb ing. Maka di dalam passive voice-nya menambahkan being. Setelah to be, kemudian masuk verb 3-nya. Watch ya. Bentuk ketiga. TV is being watched by her. Ini subjeknya, yang ini objeknya. Kita lihat polanya, berarti ini menggunakan to be plus being. Being ini menunjukkan sedang ya, sedang berlangsung dalam passive voice. Kemudian watch-nya pakai kata kerja bentuk ketiga ya. Kemudian by, kemudian objek. By boleh dipakai tidak. Berarti ini polanya. Bentuknya menggunakan continuous yang sedang berlangsung, terserah mau tenses apa. Present continuous, past continuous, lagi future continuous, atau pakai be. Ini simple present continuous. Kenapa dia bilang present ya? Kenapa menggunakan to be is. Kita buat tenses yang lain menggunakan tenses past continuous. Dari active voice-nya dulu kita buat. I was writing a poem. I was writing a poem. Berarti a poem was being, ya kan? Karena ini kesini was pakai to be, being sedang written. Bentuk ketiga by me. Jadi ya, ini kesini dan ini jadi kesini. Tapi jadi I menjadi me gitu ya. Itu prosesnya. Nah, bagaimana untuk merubah dari passive voice ke active? Ya sama saja. Ingat aja polanya. Kalau polanya active voice itu kan ini tadi ya, subject, verb plus object ya. Nah, kalau polanya apa tadi, passive voice berarti subject to be plus verb 3 plus object. Nah, kalau dia continuous berarti pakai being. Nah, sekarang kita merubah passive voice kalimat pasif ke kalimat aktif. Caranya sama saja, kita hanya merubah posisinya saja, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Kita buat contohnya seperti ini dari passive voice. Contohnya gini,
We are taken by my friend. Berarti maksudnya kami diambil, maksud kami dijemput ya. Kami dijemput oleh teman-teman saya. Oke, ini subjeknya, yang ini objeknya. Ini dalam passive voice, simple present tense. Intinya are ya. Nah, kita ubah ini menjadi active voice. Berarti my friends. Kalau ini kan kami dijemput oleh teman saya. Berarti teman saya menjemput kami gitu ya. Teman saya menjemput, take us. We menjadi us. Ini subjek ya, berubah menjadi objek di us. My friends take us. Lalu dia satu ini sebagai subjek, ini sebagai objek. Oke, kira-kira demikian. Itu berubahnya. Oke, kita mau merubah kalimat passive voice ke kalimat active voice. Kalimat pasif ke kalimat aktif, tapi tensesnya future. Contohnya, mobil itu akan dicuci oleh saudara laki-laki saya. Tuh. The car will be washed by my brother. The car will be washed by my brother. Oke, ini sebagai subjeknya, my brother itu sebagai objek. Oke, the car sebagai subjek, my brother sebagai objek. Oke, kita pindahkan berarti kita pindahkan. Kita pindahkan objeknya my brother. Dan kalau menjadi objek, my brother will wash that car. Ya, berarti ini sebagai subjek, ini menjadi objek. Oke. Nah, yang tadi pakai be karena itu passive voice, sini tidak pakai be lagi. Karena ini adalah rumus dari future tense, menjadi active voice. Oke? Ya, sampai situ kira-kira untuk merubah passive voice menjadi active voice berubah menjadi passive voice. Well, I have a sentence here. Saya punya kalimat di sini dalam bentuk active voice. Kita mau merubah ini ke dalam passive voice. I haven't done my homework yet. Saya belum mengerjakan PR saya. Jadi ini berarti ini tensesnya simple present perfect tense. Kenapa? Karena Anda menggunakan have not dengan done. Oke, sorry ada terganggu karena saya ambil video ini dalam kondisi hujan ya. Oke, I'm so sorry. Oke, kemudian kita mau berubah ini ke dalam passive voice. Nah, ini karena simple present perfect tense, berarti kita nanti butuhkan to be apa? Nah, to be-nya perfect, di situ ada been ya. Kita buat dulu. Subjeknya I, predicate objeknya my homework. Jadi kita pindah menjadi my homework. Dikerjakan. Tadi saya mengerjakan, berarti PR dikerjakan oleh. Memakai karena ini tidak belum dikerjakan berarti hasn't saya buat ya. Hasn't been done. Belum dikerjakan pakai been ya. To be-nya perfect tense itu pakai been. Done by me.
yet. Yet itu menunjukkan belum, karena yet untuk yang negatif ya, belum. Jadi ini subjeknya, yang ini objeknya. My homework hasn't been done by me. Jadi ini to be-nya. Ini to be-nya, ini verb 3-nya. Oke, ingat pakai hasn't ya. Hasn't atau pakai has. Kalau di positif pakai has, kalau negatif pakai hasn't. Ini yang menunjukkan perfect tense. Ya, simple present perfect tense. Oke. Kita lanjut ke contoh yang lain. Kita coba dulu dalam simple present continuous tense ya. Simple present continuous tense. Simple present continuous tense. She is speaking English. She is speaking English. Dia berbicara bahasa Inggris. Berarti present continuous tense. Oke, kita rubah menjadi English sedang berbicara tadi, berarti sedang dibicarakan, is spoken. Karena pakai being apa ya? Karena verb in, maka kamu menggunakan being ya. Ingat ya, perhatikan ya, being is being spoken by she menjadi her. Kan ini kan subjek, ini maka menjadi objek. English is being spoken by her. Ini kalau kalimat positif. Kalau dia bertanya, ya taruh ke depan saja. Berarti is English being spoken by her. Nah, gitu ya. Is English being spoken by her? Nah, gitu. Is English spoken by her? Apakah bahasa Inggris sedang diucapkan oleh dia? Bisa ya? Ini sama aja. Tapi ini bentuk pertanyaan ya. Ini bentuk pertanyaan. Ini tadi bentuk positif. Oke. Ini dari active voice dirubah menjadi passive voice. Oke. Nah, bagaimana kita merubah passive voice ke active voice tapi bentuk pertanyaan? Oke. Kita buat dulu contoh ini passive voice-nya bentuk pertanyaan. Apakah mobil itu sedang dibersihkan oleh Tono? Oke. Apakah mobil itu, that car, sedang dibersihkan? Sedang dibersihkan berarti karena passive voice sedang berarti being ya. Being. Sedang dibersihkan berarti bersihkan kata kerja bentuk ketiga. Clean by Tono. Okay. Is that car? Sorry, ini is that car. Nah, sekarang kita mau merubah passive voice ke dalam kalimat aktif tetapi bentuk pertanyaan. Nah, contoh ini ada. Is that car being cleaned by Tono? Apakah mobil itu sedang dibersihkan oleh Tono? Sekarang kita rubah. Gimana caranya? Tononya kita buat di sini. Tono. The car-nya nanti berarti Tono berarti membersihkan, sedang membersihkan. Apakah mobil itu sedang dibersihkan oleh Tono? Baru apakah Tono sedang membersihkan mobil itu, gitu ya, dirubah menjadi aktif. Kita ulangi. Apakah mobil itu sedang dibersihkan oleh Tono? Jadi kalau dirubah ke dalam active voice berarti apakah Tono sedang membersihkan? Apakah Tono sedang membersihkan mobil itu? Berarti pakai to be-nya is juga ya. Apakah Tono sedang membersihkan, cleaning, mobil itu? Nah, kan gitu ya. Is Tono cleaning that car? Nah, ini dia. Bisa ya? Satu contohnya.
Ya, jangan jadi bingung kalau sudah bentuk pertanyaan. Sama saja, pindah aja posisi lama ke sini, depan ke sini. Tapi ingat, karena ini present continuous ya. Present continuous. Ya. Oke. Oke. Demikianlah untuk perubahan dari passive voice ke active voice. Okay, I think that's all. Thank you for watching this video. Bye bye.